Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Maria Yantiliu, dengan NPM 52180016. Kali ini, saya akan mempresentasikan review jurnal kimia organik sintesis dengan judul Expedition Synthesis of Multi-Substituted Quinolinone Derivatives Based on Ring Recombination Strategy, yang artinya sintesis cepat derivatif quinolinone multisubstitusi berdasarkan strategi rekomendasi cincin. Abstrak, peneliti mendapatkan bentuk singkat dari turunan quinolinone tersubstitusi 3 berdasarkan rekomendasi strategi cincin. Dalam proses ini, 7 transformasi yang melibatkan 2 jenis siklisasi dilakukan dalam satu pot untuk menghasilkan berbagai turunan quinolinone dalam hasil kimia yang baik hingga sangat baik, hingga 98%. Fungsionalisasi ikatan karbon hidrogen sangat kuat dalam kimia organik sintetik modern karena kegunaannya dari perspektif ekonomi atom dan langkah ekonomi. Banyak ahli kimia organik yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk mengembangkan reaksi baru. Baru-baru ini peneliti juga tertarik pada pengembangan ikatan CH, reaksi fungsionalisasi melalui pergeseran hidrida intramolekul atau proses siklisasi seperti yang dijelaskan dalam skema 1. Skema 1, fungsi ikatan CsP3 menhal oleh pergeseran hidrida atau siklisasi atau proses redoks internal. Sistem ini memiliki 4 fitur, yaitu yang pertama, fungsionalisasi inert ikatan CsP3 menhal. Yang kedua, tanpa menggunakan oksidan eksternal. Yang ketiga, struktur Lewis dan atau reaksi katalis asam bromista. Dan yang keempat, bentuk struktur polisiklik. Poin terakhir, perlu ditekankan beragam manfaat heterosiklus seperti tetrahydroquinolin, tetrahydroisoquinolin, quinazolin, tetralin, dan indols yang terbuat dengan rapi. Skema yang kedua, 2 strategi untuk transformasi lebih lanjut dari aditif redoks internal. Meskipun sistem reaksi ini memiliki potensi sintetik yang tinggi, tetapi memiliki kelemahan utama, yaitu sempitnya transformasi sintesis dari aduk tersiklus atau redoks internal aduk. Dalam konteks ini, peneliti baru-baru ini melakukan strategi efektif. Intinya adalah peran ganda heteroatom sebagai kekuatan pendorong dari pergeseran hidrida dan penggerak yang dihasilkan aduk tersiklus dengan bertindak sebagai gugus pergi yang memungkinkan sintesis sangat diastereoselektif dari CF3 spiroisoskroman tersubstitusi. Sebagai strategi alternatif untuk mencapai tujuan, peneliti fokus pada rekomendasi cincin dari aduk bersiklus. Tetrahydroquinone dipilih sebagai adisi redoks internal yang sesuai karena adanya ikatan CN
yang relatif labil pada posisi beta ke bagian bikarbonil. Peneliti membayangkan bahwa jika target CN ikatan dapat dibelah di bawah katalis asam dan selanjutnya reaksi siklisasi dari ester dan gugus aniline yang dihasilkan sebagian terjadi kerangka lain yang berguna, turunan quinolin akan diperoleh. Namun ada dua tantangan, yaitu yang pertama, pembelahan selektif dari ikatan CN yang ditargetkan, dan yang kedua, pembentukan ikatan preferensial antara yang dihasilkan bagian amina dan bagian ester selama reformasi ikatan. Skema yang ketiga yaitu sintesis satu plot derivatif quinolin melalui reaksi redox internal atau rekomendasi cincin atau urutan isomerisasi. Di sini peneliti ingin melaporkan realisasi konsep ini, yaitu reaksi terdiri dari 7 transformasi, di antaranya kondensasi, pergeseran hibrida, siklisasi, pembelahan ikatan CN, siklisasi dekarboksilat, dan isomerisasi. Mengalami campuran dari aldehido 3 dan asam murrum ke kondisi netral. Kondisi asam dan kondisi dasar berturut-turut dalam plot reaksi yang sama memungkinkan 7 transformasi yang dijelaskan di atas untuk menghasilkan berbagai turunan quinolinon 4 untuk hasil kimia yang baik hingga sangat baik. Tabel 1. Pemeriksaan kondisi reaksi A. Peneliti membayangkan turunan tetrahydroquinolin 5A dengan bagian asam murrum sebagai zigzag yang sesuai karena pernikahannya yang tinggi terhadap serangan nukleotil murrum asam. Pada awalnya, urutan 5A dan CH2CH2HCl diperlakukan dengan 5 mol persen SCOTF 3 yang bekerja sebagai katalis yang efektif di sebagian besar reaksi redox internal yang peneliti miliki dan dikembangkan dengan baik. Rekomendasi cincin yang diinginkan dalam proses dilanjutkan untuk menghasilkan 4A yang diinginkan dalam hasil kimia 12%. Dalam hal ini, 2 isomer struktural E dan Z min 6A dengan ikatan rangkap exo diperoleh sebagai produk utama hasil kimia 80% dan EZ rasionya adalah 24:76. Karena 4A dan 6A tidak dapat dipisahkan oleh kolom gel silika kromatografi, hasil kimianya ditentukan oleh pengukuran NMR. Pemeriksaan katalis asam menunjukkan bahwa sebagian besar katalis asam efektif untuk proses yang diinginkan, meskipun rasio 4A sampai 6A sedikit berbeda, entry 2 sampai 11. Berbagai trifluor logam seperti YD-OTF3, GD-OTF3, SN-OTF2, dan ZN-OTF2 diberikan aduk 4A dan 6A dengan hasil kimia yang baik dan sangat baik 78 sampai 98% gabungan dari hasil kimia entry 2 sampai 6. Luar biasa konversi juga diamati
Dengan kuat yang umum digunakan asam Lewis TiCl4, SnCl4, BF3, dan OET2 entrit 7-9. Dalam asam Bronsted TfOH dan TF2NH entrit 10 dan 11. Berdasarkan hasil di atas, peneliti menetapkan BF3 dan OET2 sebagai optimal katalis asam karena biaya rendah dan kemudahan penanganan, dan melakukan penyaringan reaksi lebih rinci. Kondisi antri 12-17 yang sangat memuaskan. Pembuatan katalis dapat dikurangi menjadi 1% tanpa menggunakan bahan kimia 89%, entri 13. Pemeriksaan pelarut reaksi menerangkan bahwa sebagian besar pelarut dapat digunakan dalam reaksi dengan Cl, CH2, CH2Cl menjadi yang terbaik seperti yang diharapkan. Reaktivitas yang tinggi dari bagian asam natrium penting untuk dilakukan promosi reaksi yang diinginkan. Substrat yang kurang reaktif dengan A, bagian dimetil malonat, tidak mampu memenuhi yang diinginkan dengan quinolinol, dan pemulihan lengkap saat memulai materi diamatif. Entri 18. Skema 4 menuju reaksi satu pot. Dengan demikian, peneliti dapat mengembangkan katalitik yang efektif transformasi dari hasil adisi redoks internal. Namun satu masalah tetap tidak terpecahkan. Sinyal 4A dan 6A diperoleh sebagai campuran yang tidak terpisahkan dalam semua kasus, yang merupakan kelemahan utama dari metode ini untuk penggunaan praktis. Namun demikian, peneliti menemukan bahwa perlakuan campuran 4A dan 6A dalam CH3CN dengan jumlah stoikiometri dari DBU 1,0 ekuivalen menginduksi isomerisasi ikatan rangkap lengkap dalam 6A untuk menghasilkan quinolinol 4A dalam hasil kimia yang sangat baik 95%. Yang penting, reaksi isomerisasi ini juga bisa dilakukan di Cl, CH2, CH2Cl tanpa mengorbankan hasil kimia 91%. Selain itu, tidak hanya kondensasi aldehido 3A asam natrium, tapi juga proses pergeseran atau siklisasi 1,5 hidrida berjalan lancar hanya dengan memanaskan campurannya dalam Cl, CH2, CH2Cl. Itu kemajuan baik dari 3 reaksi. 1, 3A ke 5A, yang kedua 5A ke 4A, dan 6A, dan ketiga campuran 4A dan 6A hingga 4A dalam sistem pelarut yang sama, yang memberikan motivasi untuk melakukan satu pot reaksi merefluks campuran 3A dan asam natrium dalam Cl, CH2, CH2Cl selama 12 jam dan refluks tambahan selama 12 jam setelah penambahan 1 mol persen BF3 dan OET2. Diikuti dengan pengaruhan selama 1 jam pada suhu ruangan dengan adanya
DBU yang diberikan quinolinol 4A dalam hasil kimia yang sangat baik 89%. Accounting reaksi satu pot ini dapat dilakukan dalam skala 4,74 milimolar 81%, yang secara jelas menunjukkan tingkat kepraktisan yang tinggi dalam metode ini. Yang berikut gambar 1 lingkup substrat. Dengan protokol satu pot yang dioptimalkan, cakupan substrat dari sintetis quinolinol ini telah diperiksa. Mulanya efek substituen pada atom hidrogen disurvei yang menunjukkan bahwa pekerjaan kelompok bensil adalah penting untuk mencapai hasil kimia yang baik. Substrat 3A sampai E memiliki berbagai jenis kelompok bensil yang berpartisipasi dalam reaksi, dan hasil adisi 4A sampai E yang sesuai diperoleh hasil kimia yang sangat baik 82 sampai 90%. Turunan NN di bensil amina 3F juga menghasilkan adisi 4F yang diinginkan dalam reaksi kimia 89%. Di sisi lain, hasil kimia produk 4G menurun menjadi 29% saat NN di etil amina substrat 3G digunakan. Sangat kontras dalam pembatasan substituen pada glukosamina, substituen pada cincin aromatik induk R1 hampir diabaikan. Berbagai turunan quinolinol 4H sampai J dan analog trisilik 4K diperoleh dengan hasil kimia yang baik hingga sangat baik 89 sampai 98%. Gambar 2 kemungkinan jalur pembentukan 46 dari 5. Ada 2 kemungkinan jalur untuk pembentukan 46 dari 5. Salah satu jalur yang mungkin yaitu jalur 1, di mana mekanisme yang diajukan dan dijelaskan dalam skema 2. Pemutusan ikatan CN yang didorong oleh asam terlibat sebagai langkah kunci. Siklisasi intramolekul berikutnya diikuti oleh dekarboksilasi yang menghasilkan 4,6. Pembukaan cincin dimulai oleh adisi nukleofilik diikuti oleh pembentukan amida intramolekul atau siklisasi, yaitu jalur lain yang mungkin atau jalur 2. Gambar 3 eksperimen tambahan untuk memperjelas mekanisme reaksi. Eksperimen tambahan menyiratkan bahwa jalur peneliti akan menjadi jalur yang lebih dapat dipercaya. Pemanasan 5A dalam air yang mengandung media reaksi H2O dioksan sistem tanpa adanya BF3 dan OET2 tidak menghasilkan quinolinol 4A 6A, tetapi laktam 7. Dalam hasil kimia sedang 55% persamaan 1. Selain itu, reaksi dengan adanya zat dehidrasi MS5 mengakibatkan
tingkat konversi yang hampir sama dengan reaksi yang dioptimalkan kondisi 74% persamaan 2. Lihat 99% entry 13 pada tabel 1. Hasil ini akan mengesampingkan penambahan nukleofilik yang dimulai jalur reaksi. Kemungkinan pemutusan ikatan CN jalur selanjutnya didukung oleh pengetahuan penangkapan ketian persamaan 3. Ketika larutan 5A diperlakukan dengan 1,0% mol BF3 dan OET 2 dan 5 ekuivalen dengan NaBH4, produk J08 diperoleh dalam hasil kimia 12%, disertai produk normal 4A dan 6A 43%. Singkatnya, peneliti telah mengembangkan metode sintesis yang efektif untuk menghasilkan turunan linolinan multisubstitusi melalui strategi rekombinasi cincin yang diinduksi pemutusan ikatan CN. Metode ini memiliki 2 fitur, yaitu yang pertama, pemenuhan 7 transformasi termasuk CsP3 dan H, fungsionalisasi ikatan H dan pemutusan ikatan CN dalam satu model. Dan yang kedua, reaksi sederhana prosedur atau hanya mencampur substrat, asam, dan basa. Sekian presentasi dasar, dan mohon maaf apabila dalam presentasi ada pengucapan kata yang salah. Sekian dan terima kasih.